mencurigai. Ekor persoalan ini tidak akan pernah baik. Mungkin uang itu disimpan di bank. Ada. Harus bagaimana lagi aku menjelaskannya padamu? Jika kau masih saja tidak percaya, silahkan bongkar seluruh isi rumahku. Bongkar sekarang juga. Tidak akan pernah kau temui surat-surat. Jangankan surat kabar saja aku tak pernah suka menyimpannya. Ya, Matua, tenanglah. Duduk. Matua, aku hanya khawatir. Aku khawatir kalau penyakit yang diderita oleh Datuk itu adalah kutukan dari nenek moyang. Kutukan katamu? Iya. Kebanyakan orang yang menggunakan dari hasil penjualan tanah pusaka biasanya mendapatkan penyakit yang aneh-aneh, Matua. Tidak, tapi penyakit suamiku itu bukan penyakit yang aneh. Itu gejala yang sangat aneh, Matua. Tidak, Pasti, Matua. tidak. Itu pasti kena kutukan, Matua. Mungkin. Tidak Mungkin, Matua. Tidak. Karena aku telah menanyakan pada dukun-dukun dan ternyata jawabannya ya. Dukun? Ya. Tidak mungkin. Mungkin. Dukun itu pasti salah. Tidak Tidak mungkin. mungkin, Matua. Tidak mungkin, Matua. Karena kalau tidak, ekor persoalan begini tidak akan pernah baik. Kau butuh uang? ya, aku butuh uang. Baik. Akan kuserahkan, Pak. Serahkan. Aku ingin uang tanah ke sana itu. Apapun namanya. Ini tetap uang nilainya sama. Tidak, aku ingin uang tanah ke sana. Ya, akan kuberikan semuanya padamu. Simpanlah dulu. Simpan. Ini uangnya. Ini Semua keluarkan. sudah semuanya sudah dikeluarkan. Benar ini untukku, Matua. Untukmu. Ya. Semuanya. Ya, akhirnya aku mendapatkan uang ini. Aku tidak sia-sia datang kemari, Matua. Tidak sia-sia. Ya, tidak sia-sia, Matua. Tapi kau harus mengembalikannya padaku, atau matamu akan berdarah. Sakit kakiku, Matua. Jangan percaya padaku. Kakiku sakit. Kakiku benar-benar sakit, Matua. 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 Sakit. Dasar sialan. Kembalikan uang karpetku. Ini. Lihat kursinya emas. Jadi ini rumahnya lebih mewah daripada rumah kepala negeri. Iya, kau benar. Rumahnya baru, besar dan mewah. Oh, pantas. Uang tanah usaha kamu ini dihabiskan untuk membangun rumah ini. Persoalan ini harus diselesaikan secara tuntas. Sampaikan tanya hari ini juga. Sekarang mana istrinya? Apa dia takut menemui kita? Maklumlah, wanita muda kalau sudah bersuami tua, apalagi kalau suami sedang terjun di rumah sakit, tentu saja kerjanya. Dia datang. Ada tahu rupanya. Jangan berubah dari rencana. Kapan datang? Sudah lama tidak pulang kampung? Bagaimana kabarnya? Apa kalian sudah dari rumah sakit? Katanya kalian bersuamikan orang berpangkat tinggi ya? Pantas tidak mau menengok kampung lagi. Kenapa kalian diam saja? Kalian letih? Atau barangkali penat? Dia mulai gugup. Keadaan datuk kalian saat ini sangat menyedihkan sekali. Sudah 6 bulan lebih ya dirawat di rumah sakit. Kalian kesini untuk menjenguk datuk kalian yang sedang sakit? Atau
mengatakan begitu. Salah dengar barangkali. Apa katamu? Salah dengar. Matu, tadi kamu ini sering dibersihkan tahu? Baik, kalau tidak salah dengar. Tapi dokter mana yang mengatakan begitu? Dokter yang tinggi, yang pendek, yang gemuk, yang suka merokok, atau jangan-jangan dokter yang suka beli nomor? Tapi masa sih lidah datuk akan dipotong? Mungkin dokter itu hanya Betul, lidah datuk akan dipotong. Dan persoalan akan tertutup. Ada apa sebenarnya? Kau bicara kalian terus sekali. Coba bicara seperti dulu lagi. Lunak gigi daripada lidah. Aku ini kan istri datuk kalian. Dan datuk kami telah membayar cintanya dengan mahal sekali kepadamu. Semua uang penjualan tanah pusaka kaum kami telah dibayar habis untuk cintanya. Ini tidak wajar. Nggak ada. Ternyata datukku sendiri yang menerima kutukan ini tidak adil. Padahal bukan dia sendiri yang menghabiskan uang Ini itu. lidahnya akan dipotong. Dan dia tidak akan bisa berbicara lagi. Akhirnya kami kehilangan jejak mencari uang itu. Uang itu harus didapatkan. Sekarang juga Kalau tidak, terpaksa kami bertindak. tidak ada lagi yang dapat menahan kesabaran kami. Hari ini mesti beres. Selesai secara tuntas. Hari ini adalah hari penentuan. Apakah uang itu ada? Dan berada di mana? Hari ini adalah hari kepastian. Apakah uang itu mau diserahkan atau tidak? Kalau uang itu masih berada di bank, harus segera dikeluarkan. Kalau masih berada di sini, harus diserahkan kepada kami. Bila uang itu sudah habis, semua kursi yang ada di rumah ini akan disita. Beca telah menunggu di depan. Semua akan menjadi kamera bukti di pengadilan. Jaksa siap mengajukan tuntutan. Dan pengadilan akan... Bagaimana ini? Jadi kedatangan kalian berdua ke sini ingin mengadukan aku ke pengadilan? Ekor persoalan ini tidak akan pernah baik. Apa kalian tega mengadukan istri datuk kalian sendiri ke pengadilan? Bukan kau, Matu, tapi datuk kami. Tapi bagaimana mau menuntut seseorang yang tak bisa bicara lagi? Lihat, Matu. Lihat. Kami punya bukti yang cukup. Ini bukti tertulis pengakuan datuk kami. Dia mengaku. Apa yang diakuinya? Pokoknya uang tanah pusaka itu telah diserahkan pada istrinya. Aku serupiah pun aku tak menerima uang itu. Tapi rumah mama ini dengan kursi-kursinya Ibuku yang membelikannya. Tidak mungkin. Kami terpaksa menjadi pengemis dalam setiap acara kematian. Kami menangis dan kami dibayar. Tidak ada uang orang lain yang kami pakai. Jadi kau menyangka bahwa rumah ini dibeli dengan uang tanah pusaka kaum kami. Jadi menurutmu uang itu ada di sini? Menurut bukti ini, Coba lihat. bukan urusannya. Aku tidak bisa percaya. Tidak percaya? Oke, Matu. Baik. Kita lihat saja di pengadilan nanti. Pengadilan? Baik. Aku mengakui sesuai dengan pengakuan suamiku. Sebentar, biar aku ambil dulu uangnya. Akhirnya dia kena batunya. akhirnya kalau bukan karena siasatku, belum tentu kita berhasil. Kau bercanda. Ini berkat semua rencana yang sudah kususun secara Tapi matang. aku kadang mengajukan ide begitu. Tidak sempurna. Akulah yang memutar otak menyempurnakan semuanya. Tapi ketegasanku bicara tadi bagaimana? Meyakinkan bukan? Kalau tidak kuingatkan sewaktu kau lupa tadi, pasti semuanya berantakan. Ideku cukup cemerlang. Ini semua berkat kehebatanku. Aku kataku. Atau aku akan berteriak-teriak mengatakan bahwa semua ini adalah kehebatanku. Dia datang. Simpan kembali duitnya. Ini uangnya. Berapa? 700.000. Hanya segini. Ya itu pun telah tambahkan dengan uangku sendiri. Langsung dibagikan. Iya. Dibagi rata kan? Iya, tentu. Nih, Hanya 200.000. kita kan memang punya hak yang sama, tapi dalam beberapa hal selalu berbeda. Berbeda. Berdasarkan apa? Berdasarkan
dan mendapatkan hak yang sama, suamimu harus naik pangkat dulu, minimal 4 kali lipat. Itu dia, uang manaku, uangku itu. Kembalianmu sudah polisi. Diam. Kembalikan uang berbicara akan aku bungkam. Mana bagi aku? Bagian aku seperti ini. Jika tidak dibagi rata, tidak akan ada yang selamat keluar dari rumah ini. Jadi kau menggunakan pisau itu untuk mengancam. Ini, lihat, aku juga punya. Jangan berbunuhan. Diam. Di sini ekorku lebih besar dari kalian, maka cepat serahkan uang itu. Kalau begini caranya aku bisa. Jangan berbunuhan. Ekor persoalan ini tidak akan pernah baik. Ekornya. Akhirnya kita berhasil. Tidak sia-sia kan kita merencanakan rencana susah ini. Dengan uang ini, Ya. nama kita sebagai keponakan akan pulih kembali. Iya, kita bayar seluruh ongkos rumah sakit. Ya, benar. Dengan begini caranya, tidak akan ada seorang pun yang bisa menuding kita lagi. Kita harus buktikan kalau kita adalah kemenakan yang setia dan masih hormat. Ya, bila ongkos rumah sakit itu telah terbayar, orang-orang tidak lagi menuduh kita tidak tahu adab. Kami adalah bukti kesetiaan. Tunggu. Kita harus bersama-sama. Oh, iya. 1, 2, 3. Simpan apanya? Itu pisau. Oh, pisau. Pisau simpan. Udah. Kita mending ulang lagi. 1, 2, 3. Kaulah pewaris adat negeri ini. Talenta dan panas, talamu dan hujan. Ekornya. Asli, keren banget pertunjukannya. Aku jadi penasaran deh sama pembahasan yang ada di dalam si cerita ini. Cari ah. Perkenalkan, nama saya Della Sophia Tunisa. Saya sebagai pembawa acara di podcast kali ini. Penasaran kan pembahasannya? Yuk ikutin aja. Nah guys, sekarang kita kedatangan 2 aktor yang main di pertunjukan Nyonya-Nyonya. Penasaran gak sih tentang naskah dan proses pertunjukannya? Yuk langsung kita tanyain. Hai Kak, boleh tahu nggak sih naskah Nyonya-Nyonya ini tuh menceritakan tentang apa dan karya siapa? Naskah Nyonya ini karya Wisran Hadi dan menceritakan tentang seorang datuk yang jualan barang antik. Nah, si datuk ini tuh suka banget mampir ke rumah si Nyonya. Dan si Nyonya ini tuh punya suami. Dia lagi di rumah sakit, lagi sakit kanker lidah. Dan dia tuh punya keponakan. Keponakannya tuh ada 4, keponakan A, B, sama C. Mereka itu datang ke rumah untuk meminta haknya supaya mereka tuh bisa ngebayarin rumah sakitnya gitu. Soalnya katanya kalau di adat Minang itu kalau keponakan-keponakan nggak bisa ngebayarin itu tuh rumah sakit biaya pengobatan datuknya, ya mereka tuh dianggap melanggar adat dan mereka tuh nggak mau kayak gitu. Jadi mereka maksa si Nyonya untuk ngasihin uang, padahal udah jelas si tanah pusaka itu teh nggak ada gini, kayak udah dijual sudah lama banget. Nah, tadi kan naskah Nyonya-Nyonya ini karya Wisran Hadi. Ngomongin tentang penulisnya, boleh nggak sih ceritain biografi tentang Wisran Hadi?
Jadi Wisran Hadi itu seorang seniman yang berasal dari Minangkabau. Dan dia juga seorang budayawan Indonesia yang lahir di Padang pada tanggal 27 Juli 1945 dan meninggal pada tanggal 28 Juni 2011. Dan ada juga salah satu karyanya, yaitu ada Putri Bungsu pada tahun 1978, Anggunan Tonggak pada tahun 1982, dan Imam 2001. Dan masih banyak lagi sih karya-karyanya. Itu tuh baru beberapa karyanya, dan masih banyak lagi juga sih. Oke, nah selama ia menjadi seniman dan budayawan, ada nggak sih pencapaian atau penghargaan yang ia raih? Ada beberapa penghargaan yang pernah ia raih, yaitu memenangkan sayembara penulisan naskah Sandiwara Indonesia yang diadakan Dewan Kesenian Jakarta DKI. Gaung mendapatkan hadiah ketiga pada tahun 1975. Ring mendapatkan hadiah harapan pada tahun 1976. Dan masih banyak lagi sih. Wow, keren ya guys. Nah, tadi kan kita udah tanya-tanya nih seputar tentang naskah dan pengarangnya. Sekarang aku mau nanya nih ke proses pertunjukannya. Nah Kak, untuk di naskah ini tuh sebenarnya ada berapa tokoh sih? Sebenarnya di naskah ini tuh ada 6 tokoh, tapi kita tuh cuma ambil cuplikannya doang, adegan nyonya dan para kemenakan. Jadi kita tuh cuma pakai nyonya sama kemenakannya 4 gitu. Oh, nah untuk di adegan nyonya dan kemenakannya ini, siapa yang memainkannya? Dimainkan sama aku, Damita sebagai nyonya, terus juga kemenakan A sama Vira, terus kemenakan B sama Jilva, teman saya yang satu lagi, terus juga kemenakan C sama Dela. Nah guys, jadi itu tuh para pemainnya, ada nyonya-nyonya dan para kemenakannya. Nah sekarang aku mau tanya, kesulitan dalam proses pertunjukan ini dan hal apa saja yang harus dipersiapkan? Kalau kesulitan aku sendiri sih kayak untuk memperdalam karakter itu sulit banget buat aku, karena aku kan ya susah banget, nggak tahu, udah susah gitu menurut aku mah. Terus juga kayak dari bahasa, kan harus bahasa Minang, nah itu bener-bener kesulitan banget aku teh, karena aku sudah lepoh cenah ya. Nah emang beneran susah, setelah aku jalanin teh kayak susah-susah, tapi ternyata bisa gitu. Nah kalau untuk persiapannya, kakak mempersiapkan apa aja sih? Kalau aku sendiri sih aku lebih menyiapkan lebih ke mental, fisik, mood, feeling, sama emosi sih. Soalnya itu susah banget ngebangun emosi, sama kedekatan antara tokoh sama tokoh ini tuh emang susah menurut aku. Selain itu juga kita mempersiapkan kayak kostum, kayak terus artistik, tata cahaya, kita nyiapin banyak banget juga. Terus juga kita beberapa kali nyari sponsor kesana kesini buat nanti di pertunjukannya supaya bagus gitu, maksimal ya, biar maksimal gitu. Wah, menarik banget gak sih guys? Jadi makin tertarik kenal teater lebih dalam. Wah. Nih, aku mau nanya juga nih. Menurut kalian, pesan apa sih yang bisa diambil dari cerita nyonya-nyonya ini? Menurut aku pesan yang bisa diambil itu kayak apa ya? Kayak ke usaha mereka itu, kayak itu tuh bisa dicontoh sama kita, usaha untuk membantu datuknya. Terus juga yang gak bisa dicontohnya tuh kayak mereka tuh matre, apa-apa uang. Nah itu kan gak boleh dicontoh, karena walaupun emang semuanya pakai uang, tapi nggak segalanya harus uang. Menurut kakak nih, apa sih pesannya yang bisa diambil? Ya kalau dari segi positifnya ya, emang kegigihan mereka dalam apa sih namanya teh? Dalam mendapatkan uang untuk biaya datunya kan. Iya. Kalau dari segi negatifnya menurut aku salah. Cara mereka teh salah untuk ngebiayain datuknya berobat ke rumah sakit kan, pembayaran rumah sakit. Salah itu cara mintanya tuh salah, cara komunikasi sama si nyonyanya juga salah. Kalau menurut kita gitu sih.
Buat Kakak Daminta dan Kakak Alvira, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya buat datang ke podcast ini dan berbagi ilmu nih buat para penonton. Sama-sama, kita dengan senang hati Iya, datang ke sini. Buat kalian yang suka sama video pertunjukan ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Orang seniman berasal dari Minangkabau. Gak tahu. Ya balik lagi ya serius. Mik jangan tutupin mulut. Udah, mas tantrum. Males. Jadi sekarang kita lagi proses membuat trailer bersama, dan ini aktor terbaik sudah dipasang. Aktor terbaik. Dan ini akan membuat trailer dan kamu yang itu selain kita juga kamu